就是和我冥合盟作。非隔忍者，今日。Alright guys, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan alur cerita Bal Tetruk The Heaven episode 171 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap santuy dulu sedikit aja episode sebelumnya. Desa tetua Aula Jiwa dibuat kesal atas kegagalan Hunyu bersama Guyao pulang dengan tangan kosong. Yao Chen lantas meracik pil bodhisattva untuk membantu Xiaoyan menyempurnakan jantung bodhisattva menerobos ke ranah selanjutnya. Sampai akhirnya, demi bisa meredam amarah tetua Hun Miseng, Guyao bekerja sama dengan Tianming untuk membangun aliansi Sungai Gelap. Bahkan mereka juga langsung melancarkan serangan pembalasan terhadap pavilion bintang jatuh. Terus gimana sih kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan secangkir minuman, inilah waktunya kita baku hantam. Di saat para murid pavilion bintang jatuh berlari melihat penyusup menyerang formasi pelindung, King Luan segera melaporkan bahwa dia telah menjalankan tugas sesuai perintah mengumpulkan semua tetua dan murid dalam posisi masing-masing, sehingga Yao Chen hanya tinggal menunggu seberapa kuat aliansi Sungai Mendalam. Tepat di momen ini, ketika semua orang dikejutkan dengan sebuah retakan ruang spasial, Feng Zunze lantas memerintahkan para tetua memperkuat formasi perlindung. Di waktu bersamaan dengan terbentuknya formasi pelindung, seluruh anggota Sungai Mendalam yang dipimpin Tianming terlihat menunjukkan diri di halaman utama pavilion bintang jatuh. 他们来了。 Meski kemunculan pemimpin aliansi Sungai Mendalam mengejutkan Yao Chen yang ternyata Tianming masih hidup, Tianming sendiri justru menegaskan bahwa dirinya tidak akan mudah koit, di mana Yao Chen yang hanya tinggal tubuh jiwa saja bisa kembali bangkit. Mendengarkan percakapan tersebut, jelas menarik perhatian Feng Zunze. Pasalnya dari sekian banyaknya pasukan, mereka semua berada di ranah setengah dozon, sementara Tianming berada di ranah Banseng, sehingga menandakan aliansi Sungai Mendalam benar-benar telah mempersiapkan perang dengan seluruh kekuatan mereka. Sementara itu, mengingat pavilion bintang jatuh seringkali menggagalkan rencana sekte Sungai Mendalam, maka Tianming akan menghancurkan pavilion bintang jatuh dengan tangannya sendiri, sehingga menjadi sekte nomor 1 di dataran tengah. Meski Yao Chen membantah ucapan tersebut dan mengatakan hanya satu Banseng tidak mungkin bisa menghancurkan pavilion bintang jatuh, namun ternyata si Bebeduk telah mempersiapkan ketua ketiga Aula Jiwa dan tetua kedua Aula Jiwa alias Guyao. Selain tujuan kedua orang ini untuk membantu Tianming menghancurkan pavilion bintang jatuh, Guyao sendiri berambisi untuk menangkap Xiaoyan, sehingga dia menegaskan kepada Yao Chen jika mereka bersedia menyerahkan wakil muda pavilion bintang jatuh, maka Guyao berjanji akan membiarkan tubuh mereka akan tetap utuh. Merasakan ucapan ini terlalu berlebihan, Yao Chen dengan tegas mengatakan, lebih baik baku hantamlah kita, gitu katanya guys. Dikarenakan Yao Chen memiliki sifat keras kepala, bersikeras dengan pilihannya, Tianming lantas memerintahkan seluruh anggota menyerang pavilion bintang jatuh.
Melihat adanya formasi misterius berada tidak jauh dari lokasi ini, Tianming segera menyerahkan hal itu kepada tetua Aula Jiwa. Sementara dirinya bersama Guyou akan mencoba menahan pergerakan Yao Chen dan ketiga cewek sebelah. Sehingga tetua ketiga langsung melepaskan tangan jiwa. Dalam situasi terdesak, bahkan tidak lagi memiliki pilihan, Yao Chen bertujuan melawan Guyou dan Tianming seorang diri. Sedangkan Xiao Yixian, Cai Lin, dan King Lin mendapatkan tugas untuk menghentikan aksi tetua ketiga Aula Jiwa. Tanpa banyak cengcong, si Aba telah membuka ruang jiwa. Hal ini dia lakukan untuk mengurung kedua bebeduk dalam ruangannya. Menyadari kemampuan ini dapat menguras energi Doqi, Guyou lantas menyarankan Tianming untuk menahannya selama mungkin. Meski Tianming mengakui kekuatan jiwa Yao Chen memanglah nggak ada obat, hanya saja membunuh dua orang Banseng bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu mereka berdua langsung melepaskan berbagai serangan dari segala arah. Tapi di sisi lain, baik Cai Lin, Xiao Yixian, dan King Lin ternyata sudah melewati pertarungan hidup dan mati hingga membuat ketiga cewek seblak bonyok gak karuan. Bahkan meski tetua ketiga menegaskan bahwa mereka tidak mungkin bisa menang, namun dengan tekad pantang menyerah, King Lin, Xiao Yixian, dan tante kita semua terlihat menunjukkan teknik andalan masing-masing. Meskipun kerjasama mereka bertiga berjalan dengan lancar, tapi sayang kemampuan yang dilepaskan tidaklah cukup membunuh Tianzun ketiga Aula Jiwa. Bahkan dengan mudah menghancurkan ketiga teknik cabe-cabean Xiaoyan, sehingga membuat posisi mereka bertiga dalam kondisi tidak menguntungkan. Sementara itu, sambil bertahan di tengah gempuran Yao Chen dan mencoba segala cara untuk menguras energi Doqi Yao Chen dalam ruang jiwa, hal itu justru membuat kedua bebeduk masuk jebakan Yao Chen. Tapi menyadari kekuatan Yao Chen semakin melemah, baik Tianming dan Guyou dengan cepat mengombinasikan teknik pamungkas untuk melakukan serangan balasan. Di waktu bersamaan, Tante Cai Lin, Xiao Yixian, dan King Lin harus tersungkur lemas pasca menerima serangan telak tetua Aula Jiwa. Meski di momen ini Feng Zunze berniat mempertahankan formasi pelindung seorang diri, namun sayangnya Tianzun ketiga tanpa belas kasih menyerang Feng Zunze dengan kekuatan penuh dan berhasil menghancurkan formasi pelindung pavilion bintang jatuh. Dikarenakan formasi pelindung telah hancur, seluruh anggota aliansi Sungai Mendalam langsung mengambil tindakan membantai para murid Pavilion Bintang Jatuh, serta memusnahkan Pavilion Bintang Jatuh. Dalam situasi di ambang kehancuran, meski King Luan memperingatkan beberapa murid tidak melakukan aksi berlebihan alias bertindak nekat, tapi sayangnya hal tersebut sudah terlambat. Pasalnya di bawah formasi penjara petir 9 langit, tidak ada satupun yang bisa lolos dari formasi tersebut dan berujung kepada kematian. Waduh. Di saat Aba Tianhuo baru saja menyelamatkan King Luan dari formasi penjara petir 9 langit, sebuah retakan ruang spasial muncul di halaman Pavilion Bintang Jatuh, bahkan memperlihatkan Yao Chen dalam kondisi sakaratul maut pasca kekalahannya dari Guyou dan Tianming, sehingga membuat situasi ini berubah menjadi kesedihan. Pasalnya para tetua sudah tidak berdaya menghadapi aliansi Sungai Mendalam.
Menyadari ketua pavilion bintang jatuh alias Yao Chen rebahan di tanah, si bebeduk Tianming lantas memerintahkan seluruh anggota untuk melepaskan formasi penjara 9 langit membunuh Yao Chen. Belum sempat formasi tersebut menuju ke arah Yao Chen, beberapa tetua pavilion bintang jatuh dengan cepat berlari untuk menyelamatkan sang ketua, bahkan rela mengorbankan hidup mereka di bawah formasi penjara 9 langit dan membuat mereka jadi tengkorak gosong. Tepat di momen krusial seperti ini, ketika Tianming kembali menyombongkan diri bahwa kehancuran pavilion bintang jatuh memanglah pantas mereka dapatkan, suara misterius tiba-tiba saja bergema dari lokasi pelatihan tertutup King Xiaoyan. Dia juga menegaskan, siapapun yang berani macam-macam sama anggota pavilion bintang jatuh, maka orang tersebut harus dihukum mati. Perkataan barusan jelas mengejutkan Guyao. Dia beranggapan jika suara itu adalah Xiaoyan, tapi belum sempat berpikir lebih jauh, aura merah pekat alias pengunci ruang langsung mengelilingi area pavilion bintang jatuh, serta memperlihatkan kekuatan Xiaoyan sebenarnya yang telah berhasil menerobos ranah Doseng. Menyaksikan fenomena ini ternyata berasal dari tuan muda wakil pavilion bintang jatuh alias Xiaoyan, bukan hanya kabar baik untuk para murid dan Feng Zunze bersama rekan-rekan Xiaoyan. Mereka juga merasa cukup senang melihat kembalinya tuan muda pavilion bintang jatuh, sehingga memiliki secercah harapan untuk melawan aliansi Sungai Mendalam. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua series Baltoon the Heaven episode 171-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan buat yang masih penasaran gimana sih kelanjutan alur ceritanya alias bocoran episode 172, kalian bisa klik link yang udah Mimin pin di kolom komentar ya guys ya. Insya Allah alur ceritanya akan sama seperti episode minggu depan. Oke lah guys, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah mampir dan nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Ketua Sekte mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when